Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahel Deborah Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 1S23049. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai summary practical work dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Oke, ini adalah judulnya. Saya buat judulnya summary of practical work. Jadi untuk isi praktikum dari ini sendiri terdapat 8, yaitu linked list, double linked list, tag, queue, binary search tree, hash table, graph, dan heap. Nah, pertama kita masuk ke linked list. Jadi linked list itu adalah struktur data di mana tiap elemen atau node berisi data dan pointer ke elemen berikutnya. Tidak seperti array, data tidak disimpan bersebelahan, cocok untuk data yang sering ditambah atau dihapus. Jadi node itu adalah seperti gabungan dari data dan pointer. Pointer itu menunjuk kepada node berikutnya. Lalu di sini ada append. Append adalah operasi menambah data ke bagian akhir linked list. Untuk kompleksitas waktunya itu adalah ON. Jadi di sini terdapat empat buah node. Nah, jadi append itu menambahkan data di bagian akhirnya atau di bagian tailnya. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Dari awalnya ada 4 node, sekarang ada 5 node, di mana tailnya itu ditambahkan 1. Lalu di sini kita masuk ke remove last. Jadi remove last itu adalah operasi untuk menghapus node terakhir dalam linked list. Kompleksitas waktunya itu adalah ON. Nah, jadi di sini itu kita menghapus si tailnya. Nah, jadi hasilnya itu seperti berikut ini. Lalu di sini ada prepend. Prepend adalah menambah node baru di awal linked list atau sebelum head. Kalau append nambah di belakang, prepend nambah di depan. Jadi kompleksitas waktunya itu adalah O1. Nah, di sini kita memiliki 4 buah node. Nah, untuk hasilnya ini nanti akan seperti ini. Jadi datanya itu nodenya itu ditambahkan di headnya. Lalu kita masuk ke remove first. Jadi remove first itu adalah operasi untuk menghapus node pertama dalam linked list. Artinya kita akan menghapus head dulu lalu menggeser head ke node berikutnya. Untuk kompleksitas waktunya itu adalah O1. Berikut ini adalah animasinya. Lalu kita masuk ke get. Jadi get itu adalah operasi untuk mengambil atau mengakses node baru ke node tertentu berdasarkan indeksnya. Misalnya kamu ingin tahu apakah pada indeks kedua, kamu ingin tahu data pada indeks kedua. Kamu akan traversal atau menelusuri node satu persatu sampai ke posisi itu. Untuk kompleksitas waktunya itu sendiri adalah ON. Berikutnya kita masuk ke set. Set adalah operasi untuk mengubah data pada node tertentu berdasarkan indeksnya. Kalau get cuma ambil data, set digunakan untuk mengganti data di posisi tersebut. Untuk kompleksitasnya itu sendiri adalah ON. Jadi misalnya kita mau menambahkan 60 menukar nilai di indeks 1 jadi 60, nanti hasilnya akan tertukar. Nah, lalu di sini ada insert. Insert adalah operasi untuk menyisipkan node baru di posisi tertentu berdasarkan indeksnya dalam linked list. Untuk kompleksitas waktunya itu sendiri adalah ON, di mana misalnya i eh, di indeks 1 kita ingin mau input 60 setelahnya. Nah, jadi nanti setelah 20 akan diinput 60. Lalu ada remove. Remove adalah operasi untuk menghapus node di posisi tertentu berdasarkan indeks. Untuk kompleksitas waktunya itu sendiri adalah ON. Jadi misalnya kita ingin remove 2, maka yang indeks 2 tadi itu di remove. Oke, selanjutnya ada reverse. Reverse adalah operasi untuk membalik urutan node
dalam linked list hingga head menjadi tail dan sebaliknya kompleksitas waktunya itu ON. Nah, di sini ada head dan tailnya kan. Nah, jadi kita mengubah dari indeks satu ke indeks yang paling belakang, lalu indeks ke belakang ke indeks nol. Nah, gitu. Maksudnya tadi bukan satu ya, tapi nol. Inilah hasilnya. Lalu kita masuk ke double linked list. Jadi double linked list adalah jenis struktur data yang terdiri dari rangkaian node di mana setiap node menyimpan tiga bagian, yaitu data, pointer ke node sebelumnya atau preview, dan pointer ke node berikutnya atau next. Berbeda dengan single linked list yang linked list yang hanya bisa ditelusuri satu arah, double linked list bisa ditelusuri dua arah, maju dan mundur. Nah, pertama kita akan masuk ke append. Jadi append berarti menambahkan node baru di akhir tail dari double linked list. Kompleksitas waktunya itu adalah O1. Seperti ini, tambahkan ke awal. Terus ada remove last. Berikut berarti menghapus node terakhir tail dari double linked list. Kompleksitasnya itu adalah O1. Lalu ada prepend. Prepend artinya menambahkan node baru di awal atau sebelum head dari double linked list. Kompleksitas waktunya itu adalah O1. Teman-teman bisa sekalian melihat animasinya. Terus ada remove first. Jadi remove first artinya menghapus node pertama atau head dari double linked list. Kompleksitas waktunya itu adalah O1. Kita masuk ke set. Jadi get. Get artinya mengambil node pada indeks tertentu, misalnya indeks kedua. Untuk kompleksitas waktunya itu sendiri adalah ON. Berarti terbalik ya. Dan jadi set adalah operasi untuk mengubah data pada node tertentu berdasarkan indeks. Kalau get cuma dia ambil data, set digunakan untuk mengganti data di posisi tertentu. Untuk kompleksitas waktunya sendiri adalah ON. Lalu kita masuk ke insert. Jadi insert adalah operasi untuk menyisipkan node baru di posisi tertentu berdasarkan indeksnya. Dalam linked list, kompleksitas waktunya itu adalah ON. Lalu ada remove. Remove berarti menghapus node di indeks tertentu. Misalnya indeks kedua, kompleksitas waktunya itu adalah ON. Nah, kita masuk ke bagian stack. Jadi stack adalah struktur data LIFO atau last in first out yang artinya data terakhir yang dimasukkan akan menjadi yang pertama keluar. Oke, di sini kita masuk ke push. Jadi push berarti menambahkan data ke bagian atas stack. Dan push berarti menambahkan data ke bagian atas stack. Lalu ada pop, berarti menghapus data paling atas dari stack sesuai dengan prinsip LIFO atau last in, first out. Nah, kita masuk ke bagian queue. Jadi queue adalah struktur data FIFO, first in, first out, yang artinya ada data yang masuk pertama akan menjadi yang pertama keluar. Nah, untuk NQ adalah menambahkan elemen ke bagian belakang atau rear dari antrian. NQ adalah menambahkan elemen ke bagian belakang dari rear antrian dan ini animasinya. Lalu ada DQ. DQ adalah menghapus elemen dari bagian depan front dari antrian. Terus kita masuk ke binary search tree. Jadi binary search tree adalah struktur data pohon atau tree di mana setiap kode maksimal punya dua anak, kiri dan kanan, sesuai dengan aturan BST, yaitu nilai kiri root baru nilai kanan root. Nah, untuk menyisipkan elemen baru ke BST, kita bandingkan nilai yang ingin dimasukkan dengan node saat ini dan turun ke kiri atau ke kanan sesuai dengan aturan BST. Jika lebih kecil maka dia akan ke kiri, jika lebih besar maka akan ke kanan. Lalu untuk contains, artinya mengecek apakah sebuah nilai ada di dalam BST atau tidak. BST punya aturan yang membuat pencarian jadi tepat.
jika nilai yang dicari lebih kecil dari node sekarang, atau cek ke kiri. Jika nilai yang lebih besar, cek ke kanan. Jika sama, maka akan ketemu. Jika sampai ke node kosong, maka akan tidak ada. Selanjutnya untuk delete. Delete artinya menghapus sebuah node dari pohon BST, tapi karena BST harus tetap teratur atau semua dalam bentukan semua kiri node lalu kanan, kita harus hati-hati saat menghapusnya. Ini adalah berikut contoh dari eh, diagramnya untuk node yang tidak punya anak, terus node punya satu anak, dan node punya dua anak. Lalu kita masuk ke hash table. Jadi hash table adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai key value. Dia sangat cepat untuk mencari, menambah, atau menghapus data. Biasanya dalam waktu hampir konstan, yaitu O1. Hash method. Jadi hash method adalah cara untuk mengubah suatu key atau biasanya berupa string seperti nama, kata, dan lain-lain menjadi indeks numerik di dalam sebuah array atau tabel. Tujuannya agar data dapat disimpan atau dicari dengan tepat. Di sini ada set. Jadi pada hash table, sebuah set merujuk pada struktur data yang menyimpan elemen-elemen unik dan tidak memperoleh duplikasi. Set dalam hash table menggunakan metode hashing untuk menyimpan elemen pada indeks tertentu berdasarkan nilai hash mereka. Jadi elemen disimpan di indeks berdasarkan nilai hash mereka. Lalu untuk set, pada hash table, sebuah set merujuk pada struktur data yang menyimpan elemen-elemen unik dan tidak memperbolehkan duplikasi. Set adalah hash table menggunakan metode hashing untuk menyimpan elemen pada indeks tertentu berdasarkan nilai hash mereka. Kita lanjut ke get. Jadi get adalah operasi untuk mengambil nilai atau data dari hash table berdasarkan key tertentu. Hash table akan menghitung hash dari key tersebut, lalu mencari di indeks yang sesuai di array untuk menemukan nilainya. Lalu untuk grab, grab adalah struktur data yang terdiri dari simpul atau node dari sisi atau edge yang menghubungkan pasangan simpul. Jadi di sini ada bagian add vertex, jadi artinya itu menambahkan simpul atau node baru ke dalam grab. Jadi add edge artinya menambahkan koneksi sisi atau garis antara dua simpul, vertex dan grab. Lalu ada add edge artinya menambahkan koneksi sisi garis antara dua simpul, vertex dalam grab. Lalu ada remove edge berarti menghapus koneksi sisi garis antara dua simpul, vertex yang sebelumnya terhubung. Lalu ada remove edge berarti menghapus koneksi sisi garis antara dua simpul, vertex yang sebelumnya terhubung. Lalu ada remove edge berarti menghapus koneksi sisi atau garis antara dua simpul vertex yang sebelumnya terhubung. Lalu ada remove vertex sebelum menghapus node dari graph beserta koordinat yang menghubungkan tersebut. Kayaknya double udah aku bikin tadi. Nah, kita langsung masuk aja ke heap. Jadi heap adalah struktur data berbentuk pohon binary lengkap yang digunakan untuk mengatur data berdasarkan prioritasnya yang tertentu. Jadi helper methods-nya itu adalah fungsi bantu untuk menemukan posisi parent, parent menemukan posisi anak kiri dan kanan, menukar elemen, mengecek posisi valid, dan lain-lain. Heap disimpan sebagai array sehingga posisi simpul dalam bentuk pohon bisa dihitung pakai rumus indeks. Nah, di sini ada insert. Insert adalah proses menambahkan elemen baru ke dalam heap sambil tetap menjaga struktur heap atau binary tree lengkap dan property heap atau min heap dan max heap. Terus ini ada remove plus sink down. Jadi remove itu adalah menghapus elemen root yang terkecil pada min heap atau yang terbesar pada max heap dari heap. Dan sink down adalah operasi untuk memindahkan elemen yang baru dipindahkan yang baru dipindahkan. Biasanya itu elemen root setelah di remove ke posisi yang benar dalam heap.
ini saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Demikian, saya ucapkan terima kasih.